Halo kawan Puan, selamat sore semuanya. Apa kabarnya nih? Assalamualaikum. Semoga semuanya sehat ya. Apalagi buat kawan Puan yang berpuasa. Yuk sebentar lagi nih ya kan, waktu berbuka puasa akan tiba. Nih aku dari tadi memantau kolom chat nih, udah banyak banget nih. Ada yang dari Madiun, ada yang dari Balikpapan, Jepara, Cirebon. Kayaknya semuanya hadir gitu ya. Dan lagi pada bahas mudik nih ya kan. Nah, tapi di sore hari ini nih, sesuai judulnya, kita bakal ngobrolin soal cantik nih, kawan puan, ya kan? Sebenarnya kata cantik itu kan diasosiasikan banget ya sama perempuan. Nah, tapi sebenarnya definisi cantik itu beragam banget loh, kawan puan. Bebas menentukan versi cantik adalah sesuatu yang selama ini diperjuangkan oleh perempuan. Ngaku deh, siapa yang kalau misalnya, "Ih, kamu nggak cantik soalnya kamu, nggak kurus," gitu, atau misalnya, "Ih, kamu nggak cantik karena kamu rambutnya nggak panjang." Nah, itu tuh, masih banyak perempuan yang kurang percaya diri dengan definisi cantik karena omongan orang lain. Setuju nggak nih, kawan puan? Nih ada Kak Nana yang, "Kamu nggak cantik karena sipit dan tembem." Kan banyak banget nih omongan nggak enak dari orang yang bikin kita tuh jadi kayak yang, "Ya udahlah, aku akan mengikuti standar kecantikan perempuan aja." Meskipun sebenarnya nggak nyaman nih, atau merasa tidak cocok dengan standar tersebut. Ujung-ujungnya apa? Hanya untuk mendapatkan validasi. Nah, kegelisahan tersebut akan membatasi perempuan nih sebenarnya dalam mewujudkan mimpi. Oleh karena itu, sebagai support system, para puan akan terus merayakan cita-cita setiap perempuan untuk kesetaraan dan kebebasan dalam memilih serta kemerdekaan berekspresi. Oleh karena itu, di arisan para puan ke-24 kali ini, yuk kita definisikan cantik versi diri sendiri dengan Putri Indonesia Intelijensia 2022, Kak Gina Sinaga. Nah, tapi sebelum itu nih kawan puan harus tahu dulu nih tata cara kegiatan supaya acara sore hari ini berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama, peserta harus menjaga ketertiban sepanjang acara, termasuk tidak melakukan spam di kolom chat dan mengganggu peserta lainnya dengan cara apapun. Yang kedua, peserta akan dibisukan otomatis saat masuk kelas. Agar suara tidak mengganggu peserta lain, mikrofon dilarang dinyalakan oleh peserta kecuali diizinkan oleh host nih ya kawan puan ya. Nah, yang ketiga, peserta hanya boleh bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan nama, formatnya nih, nama, underscore, usia, underscore, domisili, dan pertanyaannya apa selama acara berlangsung. Nah, acara ini juga direkam nih kawan puan sebagai dokumentasi. Kemudian peserta yang mengganggu ketertiban acara, mohon maaf, akan dikeluarkan dari acara secara terpaksa ya kawan puan. Nah, kemudian diharapkan para peserta dapat aktif bertanya dan mematuhi semua peraturan ini tanpa terkecuali. Ini kayaknya kalau keaktifan nggak perlu diraguin lagi ya, karena dari tadi kayak udah menyapa, dari mana, dari mana, dari mana. Bahkan pas aku nyebutin definisi cantik, udah ada yang langsung nyaut nih, keren banget. Nah, kawan puan, hari ini kita nggak cuman ngobrol sama narasumber yang super inspiratif, yaitu Kak Gina, tapi kawan Puan juga bisa sharing atau berpendapat di sesi Kamu Didengar. Nah, nantinya dua orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah goodie bag dari Glow and Lovely dan merchandise para Puan. Lalu di akhir acara juga ada kuis berhadiah nih kawan Puan. Tiga orang pemenang berhak mendapatkan goodie bag dari Glow and Lovely tentunya dan merchandise para Puan. Hooray! Nah, seperti yang tadi aku sudah sampaikan ya, bahwa narasumber kali ini tuh super duper inspiratif, yaitu ada Kak Gina Sinaga yang merupakan Putri Indonesia Intelijensia 2022. Tapi kita kayaknya tak kenal maka kata sayang ya, makanya kita harus kenalan dulu nih sama Kak Gina. Kita bacain dulu profil singkat Kak Gina kali ya. Oke, nah ini dia Kak Gina Sinaga. Kalau yang mau mengikuti Kak Gina boleh banget langsung ke Instagramnya @ginasinaga ya kan. Sebagai public speaker, life coach, dan content creator, Kak Gina ini ternyata juga punya @wellness_worthy nih kawan puan. Seperti aku udah mention berkali-kali ya, kalau Kak Gina ini Putri Indonesia Intelijensia tahun 2022 dan di tahun yang sama Kak Gina juga jadi Putri Indonesia Kalimantan Timur 2022. Waduh, keren banget ya. Nih, di sore hari ini Kak Gina bakal berbagi insight soal definisi cantik versi diri sendiri. Kayaknya boleh disapa dulu kali ya kawan puan Kak Ginanya. Kak Gina, halo. Halo, Ya
Ya ampun. Kinanti. Thank you for welcoming me. Halo semuanya, para Puan. Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga Amin. semangat ya yang lagi berpuasa. Iya, Kak Gina sehat ya? Sehat, puji Siap Tuhan. ngobrol-ngobrol bareng kita ya, kayak seru-seruan Siap-siap bareng kita. sharing-sharing. Suatu kehormatan loh bisa ngobrol bareng sama Kak Gina. Amin, makasih loh. Suatu kehormatan juga bisa ada di sini bersama para Puan semuanya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Gina ya. Nah, sebelum kita masuk ke acara lebih lanjut nih kawan Puan, yuk kenalan dulu sama yang mau kasih hadiah di sore hari ini. Siapa lagi kalau bukan Glow and Lovely yang jadi pendukung acara kita di sore hari ini. Nah, kalian tahu nggak sih kawan Puan kalau misalnya Glow and Lovely ini tuh punya program beasiswa. Waduh, nih keren banget nih buat yang masih sekolah gitu ya, boleh banget buat ikut program beasiswa ini. Nah, namanya adalah Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Merupakan bantuan biaya pendidikan dan pelatihan kompetensi untuk perempuan Indonesia lulusan SMA, SMK, MA, atau sederajat yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri, memiliki gagasan untuk berkontribusi di masyarakat, bermotivasi tinggi, dan berprestasi, namun memiliki keterbatasan finansial. Nah, program ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2017. Ini fakta menariknya adalah beasiswa ini telah mengantarkan total 330 perempuan Indonesia memasuki jenjang perguruan tinggi. Waduh, keren banget ya. Nah, di tahun ini, Glow and Lovely Bintang Beasiswa kembali membuka kesempatan untuk 75 perempuan Indonesia, perempuan muda ya, yang ingin berkuliah di perguruan tinggi negeri di seluruh wilayah Indonesia. Buat kawan puan yang mungkin punya anak sudah mau berkuliah, keponakan, sepupu, adik yang masih duduk di kelas 12 atau 3 SMA, cus langsung ya harus banget kepoin beasiswa dari Glow and Lovely ini. Ini juga berlaku buat teman-teman atau kawan puan yang gap year nih, maksimal 3 tahun. Kalau tertarik lebih lanjut lagi tentang Glow and Lovely Bintang Beasiswa, langsung aja ke Instagramnya di @glowandlovely_id. Catat ya, @glowandlovely_id. Oke, kawan puan. Nah, kalau tadi nih Glow and Lovely ingin membantu banyak perempuan muda bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, keren banget nggak sih? Nah, sejalan dengan visi misinya, para puan juga seperti itu nih, karena para puan hadir di tengah-tengah kita untuk menjadi support system yang siap mendengarkan dan mendukung aspirasi, cerita, mimpi perempuan Indonesia. Nah, para puan ini bisa diakses melalui website kawan puan. Ada 5 kanal, yaitu ada trending topik, love and life, wellness, fashion and beauty, dan lady boss. Pokoknya ini semuanya bisa kawan puan akses di website parapuan.co. Oke, kampanyenya tadi apa? Kamu didengar. Siapa tahu keluar ya kan di kuis gitu. Nah, teman-teman buat tadi yang mungkin masih ini kayaknya Minpuannya sedikit banget deh kasih info soal Glow and Lovely bintang beasiswa gitu. Boleh banget langsung kalau ada pertanyaan, langsung ke Instagramnya Glow and Lovely ya, kawan puan di sana semua informasinya ada. Feel free buat DM dan tanya-tanya pokoknya, oke? Nah, kita hampir masuk ke acara intinya nih kawan puan. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke topik inti pembicaraan, yaitu ngobrol langsung, ngobrol seru bareng Kak Gina. Aduh, mana nih Kak Gina? Halo Kak Gina. Aku udah gak sabar Halo. banget nih ngobrol topik yang, aduh, yang sering jadi perbincangan perempuan gitu, soal cantik. Kak Gina udah siap nih seru-seruan bareng? Ya, siap. Oke. Kak Gina, akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain sih? Ini kita pemanasan dulu nih. Aku sehari-harinya self-employed, aku bekerja sebagai freelancer ya di bidang career coaching, life coaching, MC, nge-host, modeling, dan juga sometimes ya diundang sebagai guest speaker. Oke, nah waktu itu tuh apa sih Kak yang kayak, memutuskan Kak Gina buat, "Oke aku ikut kontes nih beauty pageant," gitu? Saat itu karena aku merasa itu salah satu platform yang ada benang merah di setiap
interest aku dalam minat bakat aku ya, mulai dari cara brain, akademis, aku berkuliah, aku punya background pendidikan, lalu juga secara public speaking, aku memang sudah terbiasa berbicara di depan umum, baik menjadi MC ataupun mengisi sebuah materi. Kemudian juga di situ dituntut punya personal branding, punya talent-talent tersendiri gitu ya, baik di bidang seni maupun di bidang lainnya. Terus apalagi ya, nari, performing, modeling, pokoknya aku merasa ketika join itu nggak hanya modeling aja atau nggak hanya belajar aja, tapi itu udah mencakup semua hobi aku di dalam situ. Menurutku tuh lengkap banget untuk menuangkan semua interest dan passion aku, ya platformnya adalah Putri Indonesia. Kan, banyak banget nih ya kan saingannya gitu kan dari seluruh Indonesia tuh kan bahkan. Nah setelah ikut kontes beauty pageant ada nggak sih Kak kayak perubahan Kak Gina, eee, terkait definisi cantik gitu? Mungkin, Kak Gina apalagi kan teman-teman Kak Gina tentunya punya 3B yang terkenal banget itu kan, Brand Beauty Behavior gitu. Nah kalau Kak Gina ada nggak perubahan soal definisi cantik? Oke, by the way tadi aku udah menyapa di awal tapi lupa kasih tahu semuanya. Nanti kalau misalkan ada cuplikan-cuplikan dari video apa namanya dari webinar kita, mau itu video atau foto atau insight yang kalian dapetin, quote-quote dan lain sebagainya, boleh banget ya sekalian di up ke story dan mention aku Gina Sinaga dan juga platformku wellness_worthy. Nanti kita akan repostin postingan kalian. Karena ini sepertinya webinar terakhir aku sebelum Lebaran ya. Jadi boleh banget nanti kita akan repost Gina Sinaga dan juga Wellness Worthy. Tadi definisi tentang cantik ya, ada perubahan Yes, apa enggak? betul. Kalau aku melihatnya setelah ikut kompetisi ini ya, sebelum dan sesudah, menurutku definisi cantik itu ketika kita mau respect diri kita, menghargai dengan cara merawat diri kita, karena basicnya kan perempuan tuh ya udah ada cantiknya, udah ada kemayunya, lemah lembutnya ya. Cuma gimana kita mau merawat diri kita. Dan menghargai diri kita caranya adalah dengan pergi kemanapun itu sudah ready. Baik secara make up, rambut, pakaian, ya proper gitu, layak. Nah itu yang memang dituntut juga sebagai finalis Putri Indonesia ya, mau nggak mau waktu karantina kita harus proper dong bajunya dari ujung kuku gitu sampai ujung rambut memang harus rapi, harus layak, harus udah terpoles dengan baik. Nah, menurutku gak harus kalian ikutan kompetisi serupa, kompetisi kecantikan serupa, tapi wanita-wanita biasa, kalau kalian keluar dari rumah, mau itu ke kampus, mau itu ke tempat kerja, itu harus sudah ready, harus sudah on flick ibarat kata ya, karena itu adalah bentuk kalian menghargai diri kalian sendiri. Tidak hanya menghargai orang yang akan kalian jumpai, tidak hanya menghargai tempat yang kalian akan kunjungi, atau aktivitas yang akan kalian lakukan, tapi juga menghargai diri kalian sendiri. Itu gimana cara kalian membawa diri kalian, kalian orang yang cuek, gak peduli sama penampilan, ala kadarnya aja, atau kalian orang yang mau being presentable, mau layak untuk terlihat dan juga merawat penampilan kalian sehari-harinya gitu. Wah, jawabannya cerdas banget ya. Jadi emang kita tuh harus respect diri sendiri dengan cara ya kita well prepare ya Kak kalau misalnya mau kemana mana gitu kan. Nah Kak, beberapa waktu lalu para puan itu sempat melakukan riset terkait pilihan perempuan. Hasilnya nih perempuan tuh cenderung apa ya, takut memilih gitu Kak karena kurang percaya diri. Nah, kurang percaya diri itu, bikin kita jadi kayak nggak bisa mengekspresikan soal cantik versi kita kan, ya karena kita juga nggak percaya diri gitu loh, kayak, "Aku kayaknya nggak cantik deh," gitu, karena memang basically kurang, percaya diri. Nah, kalau Kak Gina biasanya nih, Kak Gina tuh merasa cantik seperti apa dan, eee, apa cantik itu memang harus, full make up, terus kayak, eee, pakai baju yang selalu cetar membahana gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak? Kalau menurut aku, balik ke yang tadi udah aku jelasin sebelumnya ya, cantik itu seperti apa, tidak harus full makeup, tidak harus baju yang cetar atau baju yang branded, at least itu baju cocok untuk bentuk tubuh kita, itu baju memang meng-highlight bentuk tubuh kita, baju yang memang proper dan sopan dan bersih ya. Kemudian juga make up yang at least menyegarkan wajah kita. Kayak aku hari ini aku nggak pakai foundation, aku nggak pakai bulu mata palsu, or apa namanya extension bulu mata dan lain sebagainya. Tapi at least aku meng-highlight
apa yang udah ada di feature aku, minimal tuh pakai alis ya kemana-mana, minimal pakai lipstick supaya lebih segar, lebih bangun gitu. Karena ya gimana pun juga kita tanpa makeup itu pucat. Ketika aku pakai makeup, aku merasa lebih pede, berasa lebih nyaman, berasa lebih siap, dan juga menghargai lawan bicara aku, menghargai teman-teman semua yang di sini sudah join gitu. Dan kalau urusan mungkin sekarang banyak ya beauty privilege, good looking dan lain sebagainya, tapi percayalah kalau kita mau merawat diri kita ya, kita mau olahraga, kita mau makan makanan yang sehat, itu semua akan terpancar. Itu semua akan terpancar, baik itu dari kulit kita, dari bentuk tubuh kita ya, dan juga dari perasaan kita. Terkadang mungkin berat badan kita sebenarnya sama aja, walaupun kita udah olahraga, udah diet, tapi karena kita tahu kita setiap hari itu taking care of ourselves very very well, olahraga dan makan makanan yang memilih yang sehat, akhirnya itu kepercayaan diri itu, rasa sehat dan rasa segar itu muncul sendiri dari dalam diri kita keluar ke orang-orang sekitar kita. Jadi lebih ke itu sih, apa yang aku lihat di cermin nggak hanya harus yang ada di timbangan, kemudian apa yang nyaman dan cocok untuk aku, tidak harus yang mahal, tidak harus yang berlebihan atau harus modalnya itu besar. Yang penting kita nyaman, itu cocok untuk kita merasa layak, decent, proper gitu. Oke. Nah, Kak, tapi itu kan tadi sebenarnya udah, masuk ke tips-tips yang praktikal ya. Tapi kalau misalnya emang nggak percaya diri tuh gimana sih, Kak? Maksudnya itu kan kayak, Hmm. berarti dia untuk menuju ke sana aja nih kurang ya dia nggak percaya diri gitu loh. Even dia sudah berolahraga, tapi dia masih merasa ada yang kurang gitu sama dirinya. Nah, gimana Percaya sih, diri Kak, ini biar lebih percaya diri? secara tampilan fisik kita atau lebih ke value dalam diri kita? Boleh dua-duanya kali ya, Kak? Oke, kalau untuk value dalam diri kita, kan kuncinya dari kepercayaan diri adalah kita tahu apa yang kita mampu lakukan, apa kelebihan kita, apa hal yang menjadi daya tarik dan juga keunggulan diri kita, dan seberapa mahirkah kita di bidang itu. Itu menurutku bisa membuat kita semakin percaya diri. Kita udah tahu dulu tentang diri kita, kelebihan kita, kemahiran kita itu apa aja, dan kita udah seberapa mahir di hal itu. Contoh masak, aku jago banget masak, aku percaya diri masak, aku punya keahlian, ini bisa membuat aku semakin bernilai, semakin berharga, semakin punya keberhargaan diri dan juga kepercayaan diri karena aku tahu aku punya skills yang cukup baik, aku punya skills yang cukup bisa membuat aku valuable. Tapi mungkin kalau secara fisik menurutku semuanya harus berimbang ya. Kita nggak bisa hanya unggul dari secara visual aja, dari luar aja, tapi juga harus diikuti dengan tadi value-value dari dalam diri kita, baik itu keunggulan, skills, hobi, dan lain sebagainya. Jadi aku percaya sama sesuatu yang balance, nggak hanya dari luar aja cantiknya gitu ya, tapi juga kita punya skills lain dari dalam. Dan juga nggak hanya dari dalam aja skills kita itu, tapi kalau kita jalan-jalan keluar itu kita sembrono cara penampilannya dan lain sebagainya. Jadi memang menurutku itu penting banget untuk balance. Kita punya keduanya, kita bisa membawa diri kita dengan baik secara penampilan, kita juga bisa membawa diri kita dengan baik secara wawasan dan skills kita. Mungkin kalau kalian belum punya skill, belum punya keahlian atau kemahiran yang kalian percaya, at least kalian punya wawasannya. Kalian suka baca artikel, baca buku, atau nonton hal-hal baru, dokumenter, supaya ketika kalian ketemu dengan orang baru ya, mau itu dari golongan manapun, secara ekonomi, secara usia, kalian punya sesuatu untuk diomongin gitu. Mungkin yang bikin kalian nggak percaya diri karena kalian somehow merasa wawasan kalian tuh masih terbatas gitu. Jadi ketika ketemu orang baru, kalian akan merasa, aduh, aku mau ngomongin apa sama mereka, sedangkan kayaknya mereka wawasannya udah sampai sini, atau mereka obrolannya, pergaulannya udah sampai sini. Nah, menurutku dengan kita punya bekal ya, cari-cari cerita, cari artikel, sering-sering nambahin wawasan lah, baca berita yang berbobot gitu ya, baca dokumenter hal-hal kayak gitu yang lagi terkini, yang sekiranya itu masih related sama kehidupan sehari-hari perempuan atau golongan apapun lah intinya. Menurutku itu akan at least menambah sedikit kepercayaan diri kita ketika kita harus berada di setting dengan orang-orang lain, dengan orang sosial lainnya gitu ya, supaya ketika kita terjun langsung ketemu orang tuh kita nggak hanya diem karena kita nggak tahu mau bawa obrolan apa, mau bawa topik apa. Makanya yang pertama kalau skills itu susah karena skills harus diasah ya teman-teman, kemahiran itu harus diasah. Kayak tadi aku bilang masak atau misalkan gambar atau apapun itu yang bikin kalian percaya diri,
Tapi di sebelum skills itu ada yang namanya pengetahuan, general knowledge, pengetahuan umum yang sepertinya bisa kalian tambahi setiap harinya dengan mudah dengan hanya membaca atau menonton berita, supaya kalian tahu ketika kalian ketemu dengan orang, kalian ada bahan obrolan. Paling itu dulu sih, kalau menurutku secara balance-nya. Dan tentu diimbangi dengan penampilan kalian ya, karena kita nggak usah naif ya, nggak usah naif, pasti kita akan lebih tertarik berbicara atau berinteraksi dengan orang yang juga datang-datang tuh presentable gitu. Kelihatan dia tuh pengen berada di lingkungan itu, pengen di approach. Pasti kan kita lebih enak nge-approach orang yang memang berada di apa ya, udah penampilan itu udah niat gitu loh, lagi misalkan datang ke rapat atau datang ke acara komunitas, niat gitu ya, nggak yang menutup diri, pakai masker gitu, walaupun ya nggak tahu ya dibolehin apa nggak pakai masker, tapi aku melihat kalau sering pakai masker atau menutup tangan gitu ya, apa namanya, bahasa tubuh kita atau pilih pilih tempat duduk di ujung-ujung gitu. Memang mungkin terkadang kesannya takut ya di setting sosial kita harus membuka diri seperti itu. Cuman harus dimulai dulu aja dari obrolan, dari cara kita berpenampilan, cara kita mengeluarkan gestur tubuh kayak gitu. Wah, oke. Berarti sebenarnya ada itu kayak tips banget ya Kak, maksudnya buat kita biar kayak lebih percaya diri ya memang harus cantiknya itu ya luar dalam gitu. At least kita punya basic knowledge gitu kan. Nah Kak, tapi kalau misalnya kita udah percaya diri nih ya kan. Nah, tapi sekarang tuh kan ada istilah yang namanya self love gitu kan. Percaya diri dan self love itu kan sebenarnya 2 hal yang berbeda nih. Nah, menurut Kak Gina sendiri, gimana sih kayak cara membangun self love nih, agar kita tuh lebih cinta gitu loh sama diri sendiri, tapi ya berdasarkan versi cantik yang kita definisikan gitu. Mungkin aku kayak jago, masak gitu. Ya, aku cantik karena aku bervalue, bisa masak, terus aku bisa membahagiakan orang dengan masakanku. Tapi kayaknya itu kurang, kan jadi akhirnya nggak self love dong, Kak. Nah, itu gimana sih caranya biar kita tuh kayak bisa lebih mencintai diri sendiri gitu, Kak? Untuk bisa lebih mencintai diri sendiri, menurutku kuncinya di merawat diri ya, merawat diri dan juga mengembangkan kemampuan diri. Benar tadi yang masak, kita bisa terus gali gali kemampuan kita, mengikuti kompetisi, dan terus men-challenge diri kita, dan menghargai juga hasil kerja keras kita. Jadi ketika kita kalah, atau ketika kita belum sukses gitu ya, misalkan membuat suatu menu, suatu resep, kita belum sukses, ya nggak apa-apa, itu bentuk usaha, bentuk penghargaan kita, juga tetap harus kita apresiasi, walaupun kita udah gagal satu kali. Jadi menurutku bentuk self love itu adalah kita mau berusaha terus berkembang, dan ketika kita gagal kita tetap mengapresiasi diri, jangan menyalahi diri kita dan menghukum diri kita, karena gagal itu hal yang sangat wajar ya, gagal hal yang sangat wajar. Dan ya aku percaya banget ya yang ketiga, selain mengembangkan diri dan mengapresiasi apapun itu usaha kita, baik itu berhasil atau enggak, yang ketiga itu memang harus lagi merawat diri ya. Kalau ngomongin self love, mungkin terkadang kita suka menyamakan self love atau self care gitu ya. Self love, self care ini bentuk apresiasi diri, self reward, aku harus menghargai diri aku harus mencintai diri aku dengan memanjakan diriku. Tapi apakah betul itu kalian jatuhnya self care? Kalau udah memanjakan, kalau udah terlalu memanjakan, apalagi itu lebih ke self pampering dan self indulge gitu. Self indulge dalam arti itu memanjakan diri kalian terlalu berlebih, malah jadi makan berlebihan, malah jadi boros, keluar uang kebanyakan karena bentar-bentar reward, bentar-bentar jajan, bentar-bentar check out gitu. Oke lah self love, oke lah kalian self care, kalian peduli sama diri kalian, tapi self love itu salah satunya juga peduli dengan diri kalian di masa depan. Kalian mau di masa depan nggak punya tabungan, atau kalian nggak mau di masa depan kalian obesitas, terlalu banyak makan gula, atau di masa depan kalian sakit kolesterol karena terlalu banyak makan makanan yang nggak sehat, kayak gitu-gitu loh. Jadi menurutku self love itu tidak hanya masa sekarang aja, kalian memberikan reward untuk kerja keras kalian, tapi juga kalian memperhatikan diri kalian, merencanakan diri kalian ke depannya. Karena sehat itu kan jangka panjang ya. Jadi ibarat kata self love yang paling tepat adalah juga berinvestasi ke diri kita hari ini dan diri kita yang akan datang secara jangka waktu yang panjang ya, 10 tahun ke depan. Gak hanya dari penampilan, gak hanya dari kesehatan ya teman-teman, tapi juga lewat pendidikan, wawasan, kalian bisa baca buku lebih banyak, kalian bisa belajar banyak hal lagi, yang tadinya nggak suka belajar finansial, mau nggak mau harus belajar, karena itu bentuk dari merawat dan mencintai diri kalian seterusnya ya.
untuk lebih prepare lagi akan masa depan kita. Dan juga mengikuti komunitas seperti ini ya, komunitas yang berhubungan dengan dunia sosial, dunia perempuan, yang tentunya itu bisa menambah wawasan kalian juga. Sebetulnya detik ini kita lagi sama-sama menambah wawasan kita, menambah pengalaman, sharing satu sama lain gitu. Wah, kece banget tuh kawan puan dicatat ya tips-tipsnya dari Kak Gina. Anyway, ini aku barusan stalking nih Kak ke Instagramnya @wellness_worthy. Ternyata di situ juga ada ya kayak maksudnya tips-tips praktikal yang kayak contohnya cara menyeimbangkan 7 aktivitas harian. Ada sleep time, focus time, physical time gitu kan. Maksudnya Iya, buat betul. kawan puan juga boleh banget loh follow @wellnessworthy ya kan Kak? Betul, karena di Karena di sana situ kita banyak tips-tipsnya. ada tips, ada teori, ada sharing dari orang-orang yang juga mengedepankan gaya hidup yang seperti itu. Jadi dan juga banyak portofolio tentunya ya kalau aku lagi berkolaborasi sama komunitas lainnya. Oke, jadi memang hidup sehat itu harus dimulai dari diri sendiri nih kawan puan, ya kan? Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Gina ya. Kak, ngomong-ngomong soal pilihan nih, akhir-akhir ini tuh kan kayak perempuan tuh sering dipertemukan dengan 2 pilihan, A atau B gitu. Padahal ya mungkin kita tahu perempuan ya boleh gitu kan memilih dua-duanya gitu. Nah, tapi, seringnya yang terjadi adalah ketika misalnya aku memilih A, Kak Gina memilih B gitu kan. Justru yang terjadi kita malah biasanya musuhan nih, Kak. Musuhan, sindir-sindiran gitu kan. Bahkan nih aku sempat lihat di TikTok, di FYP TikTok aku, ada yang dia berhijab, terus everything's fine gitu, sampai ada orang yang komen kalau dia itu hijabnya mirip ibu-ibu. Otomatis itu akan kayak menjatuhkan dia kan, dan dia jadi kayak lebih tidak percaya diri gitu loh dengan hal itu. Bahkan dia sampai kayak yang mencari, model hijab yang fit buat dia gitu loh. Padahal si model hijab ini ya dia sudah melakukan bertahun-tahun, nggak ada yang komentar, dia merasa percaya diri. Nah, kalau dari Kak Gina sendiri gimana sih biasanya dirimu tuh menghadapi hal tersebut gitu? Itu kan sebenarnya orang lain yang mungkin mau menjatuhkan dan, apa ya, meruntuhkan kepercayaan dirimu gitu loh, Kak. Nah, kalau kamu menghadapi situasi seperti itu, kira-kira apa yang kamu lakukan nih? Oke, that's the thing about sosial media ya. Kita kan nggak ketemu orang secara langsung, nggak video call kayak gini juga gitu. Jadi ketika kita ngetik apapun itu, rasa bersalah tuh akan berkurang. Karena kita nggak ngeliat orangnya, kita nggak tahu respon dia apa setelah kita ngetik dan menyampaikan hal seperti itu. Coba kalau misalkan kita ketemu langsung sama orangnya, apa kalian pernah ketemu sama anak muda di busway gitu, let's say, atau di bis, terus kalian bilang jilbabnya kayak ibu-ibu? Kan nggak mungkin ya, karena rasa bersalah itu akan sangat tinggi ketika kita berpapasan langsung dengan orangnya. Jadi kalau aku mendapatkan komen seperti itu ya aku nggak bisa mengontrol perilaku setiap orang tentunya. Mau mereka ngapain itu, ngomong apapun, memperlakukan apapun ke aku, itu aku hanya akan buang-buang energi aku kalau aku mau mengendalikan mereka. Jangan komen begitu dong, aku nggak suka dan lain sebagainya. Yang bisa aku lakukan adalah ya aku melindungi diri aku sendiri, melindungi diri aku dari komen-komen yang tidak penting untuk aku. Jadi mengendalikan persepsi aku, pikiran aku, ya aku anggap aja orang itu gabut, nggak punya hal lain untuk diomongin, dan dia punya sebanyak itu waktu untuk ngetik hal kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu pernah musingin hal kayak begitu ya, karena toh aku nggak kenal juga dia siapa, dan sebenarnya aku pun banyak banget menerima komen seperti itu, apalagi dulu aku ikutan kontes kecantikan, yang komen-komen itu juga sebenarnya nggak hanya perempuan ya, tapi juga laki-laki yang menyukai kontes sejenis. Dalam arti mungkin laki-laki yang bergeraknya di dunia fashion, di dunia makeup artist gitu. Jadi mereka tuh lebih jeli bahkan dari perempuan. Apalagi kalau misalkan kompetisi itu kan mereka udah punya jagoannya masing-masing. Biasanya mereka akan menjatuhkan lawan dari jagoan mereka. Nah itu aku ya tentu pernah menerima komen-komen demikian yang ngomongin fisik, ngomongin segala macam deh pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, style baju kita dan lain sebagainya. Dan balik lagi ya, aku lagi kompetisi, lagi capek banget, kurang tidur, banyak PR, banyak tugas. Tapi kalau itu semua aku pikirin komen-komen mereka, ya yang ada aku malah nggak maksimal performnya. Kalau aku waktu itu lagi persiapan masih di rumah itu nggak ada yang aku masih bacain, tapi ya jujur sedih, jujur pasti ada sedihnya nggak, dan ada kecewanya dong, kayak keselnya nih apa sih nih orang kayak paham banget sama hidup kita. Ya itu namanya wajar manusia ya, kalau aku nggak sedih atau nggak terganggu sama sekali aku yang aneh gitu menurutku. Jadi wajar kalau menurutku kalau kita merasa terganggu dan merasa aneh, merasa defensif, merasa pengen melawan,
Tapi ketika aku udah nggak ada waktu lagi tuh untuk baca komennya, ya udah aku menjalani hidup nyata aja gitu. Toh ketika aku ketemu orang-orangnya langsung, nggak ada yang komen kayak gitu. Jadi mereka semua hanya berani komen gitu karena hanya dari sosial media. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa empati karena orangnya tuh nggak akan tahu kita komen apa, nggak tahu juga kita siapa. Tapi kalau ketemu langsung semua orang tuh baik, guys. Nah, tapi emang netizen aja yang jahat. Netizen Indonesia tuh jahat, padahal kalau secara hospitality orang Indonesia tuh paling ramah gitu. Jadi ramahnya tuh hanya di kehidupan nyata mungkin ya, tapi kalau di internet karena kita nggak ngelihat langsung ekspresi orang yang kita jatuhin, jadi mereka cuek bebek aja gitu, komen apapun semena-menanya. Dan ya itu sih kalau dari aku, kita nggak akan bisa ngendaliin perilaku orang, komentar orang, tapi aku masih bisa mengendalikan emosi aku, persepsi aku, ya aku selalu memutarkan persepsi itulah. Jadi ya kita kasihan aja sama mereka lah, saking banyaknya waktu sampai bisa komen gitu. Karena jujur aja, aku kayak nggak pernah ada niatan untuk komen yang nggak penting gitu ya di artis atau di orang-orang lain, karena buat apa gitu, kita masih punya segudang aktivitas. Makanya teman-teman bersyukurlah kalian masih punya aktivitas, masih punya arisan para puan ini, jadi ketimbang ngegibah atau komen-komen nggak penting gitu ya, lebih baik kita bahas hal lain yang lebih baik untuk kita juga gitu. Ya, tapi intinya sosial media seperti itulah, guys. Apa sih yang kita harapkan dari sosial media, memang semakin ke sini semakin ke sana. Iya, Biarkan betul. biarkanlah orang komen sesuka mereka, kita nggak usah buang-buang energi kita. Jari-jarinya tuh makin lincah ya pada kalau misalnya ngomongin orang gitu, makanya sudahlah ya kan kalau di sosial media. Tapi nih Kak, kalau misal di dunia nyata gitu ya, kita misalnya bertemu terus kita berbeda pilihan gitu, misalnya aku mendefinisikan cantik ya nggak sama nih sama Kak Gina. Nah, gimana sih cara menyampaikan, perbedaan gitu yang mungkin aku dan Kak Gina nih berbeda soal definisi cantik atau berbeda soal pilihan. Gimana sih biar kita tuh kayak tetap, "Ya aku punya pendapat ini, I stand for it," gitu. Mungkin Kak Gina juga kayak, "Aku juga punya pendapat ini, ya udah nggak apa-apa," gitu. Sebenarnya kan lebih ke saling menghargai. Nah, menurut Kak Gina gimana nih? Menurutku agree to disagree aja ya. Makin ke sini tuh orang-orang banyak yang gampang tersinggung menurutku ya, mau di sosial media, Iya, secara langsung, setuju. semakin banyak orang tersinggung. Mungkin aku pun juga sering tersinggung, baik aku sadari atau nggak aku sadarin. Dan kenapa kita harus capek-capek pengen memasukkan value kita ke value orang lain. Dan capek-capek pengen menolak value dari orang lain untuk value kita. Nilai yang kita percaya mau kita paksain ke orang lain gitu, dan sebaliknya. Karena itu hanya akan bikin kita lelah aja gitu. Ya udah kita setuju aja untuk tidak saling setuju gitu. Biarkan saling menjalani nilainya masing-masing yang kita percayai, karena akan susah, guys. Kita hidup dibesarkan dari orang tua yang berbeda, lingkungannya berbeda, pola ekonomi yang berbeda, rumah berbeda, tetangga tuh beda, sekolah juga beda dari TK sampai SMA, kuliah mungkin jurusannya juga berbeda-beda. Jadi dunia ini memang makhluk tuh semuanya berbeda-beda. Kalau misalkan dunia ini semuanya sama, ya udah nggak menarik lagi. Aku sih mikir gitu aja ya. Aku mikir, ya kita setiap orang beda. Kalau semuanya sama, nggak akan ada perdebatan di dunia ini, dan semua manusianya sama, itu kayak dunia yang aneh ya. Jadi biarkanlah kita beragam-ragam, semuanya punya value dan nilai masing-masing yang dianut, karena memang dari kecil kita dikembangkan dengan pola yang berbeda. Gak mungkin ada dua orang itu yang sama banget, dari A sampai Z, secara kepribadian, secara karakter, secara nilai yang mereka percaya. Pasti ada yang beda. Bener sih, Kak. Jadi kayak jangan capek-capek nih ya kawan-kawan untuk, memasukkan ideologi orang lain ke diri kita, begitu pula sebaliknya. Tapi Kak Gina ngomongin soal, eee, mungkin ekspektasi orang gitu ya. Dari Kak Gina tuh pernah punya pengalaman nggak sih membuat pilihan yang jauh banget dari ekspektasi orang-orang? Misal kayak, feeling-ku nih kayaknya Kak Gina bakal, jadi aktor misalnya, tapi habis itu ternyata jadi penyanyi atau ya pokoknya yang melenceng lah dari ekspektasi orang-orang gitu. Boleh diceritain nggak ke kawan-kawan kayak reaksi orang terdekat gimana? Terus habis itu, eee, otomatis kan banyak kalimat-kalimat yang mungkin akan muncul ya untuk Kak Gina kayak, ya penolakan mungkin. Itu gimana sih Kak Gina bereaksi terhadap hal tersebut gitu? Apa ya, mungkin kalau spesifik itu nggak ada ya di pengalaman hidup aku, tapi mungkin sesuatu yang kayak 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 gini aja deh, mau lebaran kali ya, pasti kan banyak keluarga itu yang
nanyain update hidup gitu. Jadi mungkin pengalaman aku kan lulus tahun 2019 ya, aku lulus kuliah itu 4 tahun, dari 15 sampai 19. Wisudahlah aku di Agustus, dan sampai bulan November aku belum kerja kantoran. Kenapa? Karena selama 4 tahun aku kuliah, aku tuh sambil freelance, aku udah sambil kerja. Mau itu jadi usher, LO, WO, segala macam aku kerjain, model, nari, pokoknya banyak banget macam-macam waktu aku lagi kuliah, aku itu sambil freelance, side hustle. Jadi ketika aku wisuda Agustus, ya tentu aku capek banget, aku nggak mau langsung ngantor, soalnya aku udah pernah mencoba magang 3 bulan, dan aku merasa aku lebih bebas kalau aku bisa freelance aja. Akhirnya aku lakukan 3 bulan, aku lulus tuh aku nggak kantor sama sekali, dan aku nggak nyari kerja, nggak interview juga. Aku cuma ngambil-ngambil kerjaan dari aku kuliah yang biasa suka ngasih aku kerjaan freelance, and then kumpul keluarga, terus ya biasalah keluarga ada yang nanyain gitu, terus Gina mau ngapain? Gini-gini aja gitu. Emang sebenarnya gini-gini aja gitu, dan it's fine, it's enjoy untuk melakukan yang gini-gini aja, nggak ada yang salah juga melakukan gini-gini aja. Kita nggak harus kok yang harus breakthrough, harus jadi direktur, harus jadi outstanding student, dan lain sebagainya. It's fine untuk taking a break. Jujur aku saat itu cuma istirahat. Tapi rasanya tuh istirahat 3 bulan untuk orang lain tuh kayak udah bertahun-tahun kita istirahat. Which is itu hal yang wajar juga ya, orang bertanya hal kayak gitu, karena mereka nggak ada hal lain untuk ditanyain selain update hidup kita. Ini teman-teman yang nanti mau lebaran tuh ya, mau ditanya isi apa enggak, ditanya mau kuliah kemana, mau kerja di mana, atau yang belum dapat kuliah nih, kan sekarang lagi baru lulus SMA, banyak yang nanggung ya belum dapat kuliah. Karena beneran orang Indonesia tuh nggak tahu mau ngobrolin apa lagi menurutku, selain update-update hidup kita gitu ya. Tapi ntar ketika kita udah punya update hidup, tadi ditanya lagi next-nya apa, jadi ya nggak akan ada yang bisa kita puasin hidup ini. Ya udah, akhirnya dari situ aku cuma bilang, ya lihat aja nanti gebrakannya, sekarang lagi istirahat gitu. Ya beneran aku suruh dia nunggu gebrakannya, tapi nggak lama pandemi. Pandemi, orang-orang nggak bisa komen apapun kan 2020 awal. Terus ya udah, pandemi aku balik lagi, aku perlahan-lahan nggak ada kerjaan freelance, tapi waktu itu aku kebetulan udah dapat kerjaan kantoran dan aku kerja WFH. Dan ya udah sih, orang ketika pandemi sepertinya lebih toleran. Dan setelah pandemi mulai deh, kayak misalkan sekarang aku tuh lagi nggak kerja kantoran, aku di layoff bulan September tahun lalu, aku dapat layoff, PHK, dan itu mulai orang-orang udah nanya, nggak mau kerja kantoran lagi. Kayak, emang ada yang salah ya dengan nggak kerja kantoran? Aku tuh bingung banget kan, jadi yang aku lakuin sekarang padahal 2 hari aku kerja, mungkin ya 2 hari aku kerja udah kayak 1 bulan aku kerja gitu secara pendapatan. Jadi aku bingung banget aja sih kenapa orang-orang nih menunggu mau ngapain, sedangkan aku tuh tahun 2022 lalu itu udah capek-capeknya kerja sambil side job freelance sambil menyiapin karantina. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin orang tuh udah terbiasa melihat kita terus berlari sampai-sampai kita nggak boleh, disuruh jalan diem aja, kayak mereka nggak terima gitu ya, pengennya ngeliat kita lari terus. Tapi it's okay. Setiap orang kan punya harapan, punya doanya buat kita, nggak usah dimasukin ke hati. Kalau aku selalu yang lama-lama aku jawabnya ya udah beres-beres aja, ya doain aja, ya doain aja, ya lagi santai, kayak gitu aja. Jadi karena ya capek aja ya kalau misalkan kita harus jawab dengan detail, toh mereka juga nanya tuh ngasal. Mereka tuh nanya ngasal guys, jadi kita jawab juga nggak usah serius gitu. Karena mereka nanya itu sangat-sangat enteng aja gitu, nanya tuh kadang bahkan lebih cepat mulutnya ketimbang pikirannya. Iya. Nih, kita jawab juga nggak harus yang bawa pakai pikiran banget kok. Itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan nyantai. Tapi tetap aja aku Sebenarnya jawabnya panjang ya. iya, nggak apa-apa, aman, Kak. Sebenarnya itu kayak pertanyaan basa-basi nggak sih, yang Jadi kita kayak jawabnya basa-basi juga aja. iya, bener bener bener, jangan dimasukin hati nih. Ini buat nanti kawan puan yang mau mudik ya kan, bersiap-siap, nih hatinya disiapin juga nih buat ya udah jawaban basa-basi aja gitu. Nah, Memang orang nggak punya topik lain guys, selain itu. iya, setuju Kak Gina, aku setuju banget sama statement dirimu, apalagi soal tadi yang, apa, ya kita nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak mau jadi apa-apa gitu kan. Nggak, itu aku setuju banget, Kak. Nah, ini kita sisa 2 pertanyaan nih, Kak, tapi sebelumnya aku mau ngingetin ke kawan Puan, yang mau bertanya silahkan loh untuk, Boleh, boleh, mau nanya. tanya cus-cus karena bakal dijawab langsung sama Kak Gina. Langsung ya kan, pakai formatnya tadi nama, usia, domisili, terus kayak pertanyaannya apa. Tadi aku udah baca beberapa sih, Kak, banyak
yang masuk gitu pertanyaannya. Nah, eee, kita masuk ke pertanyaan 2 pertanyaan terakhir nih ya, Kak Gina. Kan, cantik versi Kak Gina kan tadi udah dibahas kan, kita bahkan kayak ngebahas soal self love, terus kita ngebahas soal pilihan hidup kita gitu. Nah, soal cantik versi Kak Gina, kalau dikritik, apalagi kan tadi udah sempat di-mention ya kan, dikritiknya bukan cuman sama, eee, apa, kita yang nyata gitu, tapi dikritik sama netizen di media sosial tuh kadang-kadang memang menyakitkan gitu kan, Kak. Nah, gimana sih maksudnya, respon Kak Gina untuk itu dan kayak cara mengatasinya? Mungkin lebih ke apa ya, coping mechanism kali ya, biar nggak terlalu sakit hati gitu kan kalau misalnya baca komentar netizen yang kadang-kadang, "Ini kok ada ya orang tega ngetik seperti ini?" Gitu. Mhm. Mhm. Gimana ya, kayaknya nggak hanya komen sih, bahkan kadang DM juga, udah panjang-panjang banget mereka nge-chat, pas aku buka profilnya ternyata itu akun palsu gitu, bukan orang asli. Oke. Tapi aku tahu tuh orang asli di dalam situ. Cara akunya biar gak sakit hati gimana ya, mmm, aku yang paling tahu siapa diri aku lah ya. Karena kan orang komen, orang ngasih saran yang sebenarnya sarannya sarkas atau sarannya itu nggak baik diterima. Tapi aku yang paling tahu diri aku. Jadi kalau mereka mau komen apapun, mereka hanya komen berdasarkan apa yang aku tunjukkan ke mereka. Nggak ada reason untuk aku sakit hati. Kalau memang sakit hati di awal itu wajar ya, aku bilang lagi, nggak apa-apa kok kalau memang kalian sakit hati, karena siapa yang nggak sakit hati, ini orang nggak kenal sama kita, tapi kok kayak paling kenal sama kita ya komentarnya gitu. Jadi kalau aku selalu menekankan, aku yang paling kenal diri aku. Kalau mereka mau ngomong apapun terserah ya. Dan yang kedua adalah manusia itu sibuk gitu. Jadi nggak akan ada satu orang yang mikirin diri kita doang nih selama 24 jam. Jadi aku bukanlah pusat perhatian orang, aku bukanlah pusat dari kehidupannya. Biarkan dia mau komen apapun, toh itu juga cuma komen berapa detik dalam aktivitas mereka sehari. Habis itu mereka akan kembali lagi ke aktivitas mereka dan mereka nggak mikirin kita juga. Jadi untuk apa kita mikirin mereka berjam-jam setelah mereka komen itu? Oke, mantap Kak Gina. Emang emang bener sih, kamu yang paling tahu dirimu. Ini aku tadi udah nge-quotes kata-katanya Kak Gina, karena kamu yang paling tahu dirimu. Bener kan anak? Catat langsung ya kan, kita yang paling tahu diri kita. Nah, ke pertanyaan terakhir ya Kak Gina, sebelum kita Boleh, masuk boleh. ke sesi Q&A. Kak Gina punya pesan nggak buat kawan puan nih, bahkan perempuan Indonesia di luar sana, yang sampai saat ini tuh belum bisa mendefinisikan cantik versi dirinya gitu loh. Bahkan mungkin dia belum mengenal dirinya dia sendiri gitu. Dan masih terjebak dalam standar kecantikan yang sebenarnya kurang cocok buat dirinya dia. Kayak gini ada pesan nggak buat kita semua nih perempuan-perempuan Indonesia di luar sana? Sebenarnya memang itu proses yang panjang ya untuk kita betul-betul mengenal diri kita. Aku pun merasa aku belum mengenal secara penuhnya diri aku kok, walaupun aku udah mungkin ternyata udah kuliah, udah selesai kuliah, udah bekerja, tapi pasti ada bagian dari diri aku yang masih mau aku gali lagi. Jadi itu adalah sebuah proses yang nggak akan ada selesainya ya untuk terus gali diri kita, mau kita umur berapapun, umur 30, umur 40, udah punya anak dan lain sebagainya. Karena kita itu manusia basicnya dinamis, akan terus berubah, akan terus berevolusi, bisa semakin membaik, bisa berprogres, semakin berkembang lebih baik juga. Jadi menurutku kalau mengenal diri itu adalah continuous journey ya, perjalanan yang terus-menerus, akan terus berkelanjutan dan akan terus berkembang. Jadi tiap bulannya pun akan ada input baru atau hal baru yang kita ketahui tentang diri kita, ada skills baru, keahlian baru yang kita pelajari dan kita asah, ada wawasan baru yang kita ketahui, ada pertemanan baru dan juga orang-orang baru yang kita kenal, yang kita pelajari kehidupannya, dari karakternya dan lain sebagainya. Jadi menurutku kita akan terus mengenal versi diri kita setiap tahunnya, versi baru dari diri kita, dan mudah-mudahan sih selalu bertumbuhnya ke arah yang lebih baik. Makasih Kak Gina. Aduh aku sampai speechless sih kayak ya semoga kita bertumbuh ke arah yang lebih baik ya Kak. Amin. Merinding, iya setuju banget merinding. Karena nih semua kalimatnya Kak Gina nih aku dari tadi kan nanti kan aku di akhir harus nge-rap kan, terus aku kayak, "Wah banyak banget nih quotes Boleh yang nanti bagus." ya di story catat insight-nya. Aku tuh suka nge-repost-repost gitu. Kadang ada yang rajin banget, ada yang nyatet pernah waktu itu. Iya, bener banget Iya, kayak, nanti insight-nya guys mention aja wah ke Naga dan Wellness Worthy.
Oke, jangan lupa ya, @ginasinaga ya, Kak, ya, sama Yes, @wellness_worthy, kita akan dua-duanya. post story-nya. Jangan lupa juga nih mention @cerita para puan ya, kawan puan. Ya, cerita para puan juga. Nah, Kak Gina, pertanyaan sudah habis. Terjawab Nggak berasa ya. semua. Terima kasih buat ngobrol serunya, buat, quotes-quotes dan, apa ya, pelajaran hidup yang cukup membuat kita bersenang-senang juga kali ya. Nah, Kak, ini kita masuk ke sesi Q&A, dari tadi tuh udah banyak banget nih yang, chat di kolom Q&A gitu kan. Terus kayak aku tadi udah sempet baca ada yang soal introvert, ada yang apa. Ini kayaknya kita nggak sabar banget nih buat nanya ke Kak Gina. Jadi langsung aja masuk ke pertanyaan pertama kali ya, Kak. Boleh. Pertanyaan pertama ini ada dari Nanda di Jakarta. Kak Gina, gimana sih cara menyikapi ketika kita dibanding-bandingkan sama orang karena kita kurang cantik? Iya sih ini kayaknya problem setiap orang ya maksudnya. Dibanding-bandingkan, kurang cantik lah, kurang pinter lah, monggo Kak Gina. Gimana kalau kita dibanding-bandingin ya? Sebenarnya mirip-mirip ya pertanyaannya yang tadi sebelumnya. Mmm, balik lagi, siapa tahu yang komen itu dia enteng banget ngomongnya enteng, nggak dia pikirin, jadi kita nggak usah pikirin itu lagi berjam-jam, karena dia aja komen itu seenteng itu komennya. Jadi untuk apalah kita, memikirkan komentar mereka yang sebenarnya itu komentar enteng, komentar yang ngasal, nggak dipikirin. Tapi yang kedua juga, kita nggak akan bisa memenuhi ekspektasi semua orang ya, karena kan definisi cantik itu beda-beda, selera orang juga beda-beda. Kita cuma cukup untuk menjadi cantik menurut kita aja gitu, di depan kita aja. Karena kalau kita tahu kita cantik, mau orang bilang kita jelek, mau orang bilang kita selalu kurang, kita akan tetap merasa kita tuh cukup kok. Asalkan memang kita tetap sehat ya, tetap sehat, tetap merawat diri kita, tetap menampilkan diri kita yang proper ya sehari-harinya. Intinya adalah being the best version of ourselves ya, menjadi versi terbaik diri kita secara penampilan. Karena mau cantik itu udah sangat-sangat relatif ya. Sekarang udah banyak banget perawatan, udah banyak banget suntik dan segala macam. Jadi kalau dia lebih cantik ya mungkin memang ya, itulah usahanya yang dia lakukan, dia pantas mendapatkan apresiasi tersebut, dan kita juga harus apresiasi usaha orang juga ya. Dan kalau kita masih merasa dibilang kurang cantik gitu, padahal menurut kita nih kita udah usaha banget, udah pol banget, ya udah as long as kalian udah merasa kalian tuh cantik untuk diri kalian sendiri, mau orang komen apapun, biarkanlah mereka punya pendapat itu ya. Kita nggak bisa kontrol itu. Oh, itu emang selera. Kita nggak bisa maksa dia, enggak cantikan gue gitu. Yang ngapain ya? Kita juga harus tetap elegan, kita harus tetap berkelas. Ya udah biarkanlah selera dia yang cantik. Kalau menurut aku ya tetap cantikan aku gitu. Tapi itu nggak usah diomong. Dalam hati aja kita percaya diri untuk diri kita sendiri aja. Mau orang punya komentar apapun, preferensi mereka ya. Bener bener bener. Ya balik lagi kan Kak, kita kan nggak bisa memaksakan orang buat setuju sama kita nggak setuju juga nggak apa-apa gitu kan. Waduh, buat kawan puan yang masih mungkin mau bertanya atau sharing gitu ya sama Kak Gina, boleh banget loh. Tadi kan Kak Gina udah ngingetin, follow @ginasinaga dan wellness_worthy, terus juga cerita para puan. Jangan lupa ya kawan puan ya. Nah, terima kasih Kak Gina sudah join bersama kami di Arisan Para Puan hari ini. Mau juga tadi sharing, terus kasih tips-tips yang praktikal, terus kasih quotes, pelajaran hidup. Makasih banget ya Kak Gina ya. Nah, sekarang saatnya para puan melalui aku akan bagi-bagi hadiah. Ini kan yang kalian tunggu kan? Bagi-bagi hadiah dari Glow and Lovely. Nah, kawan puan bisa ikut di kolom chat dengan format nama underscore domisili lalu jawab pertanyaannya. Nah, ini ya ada contohnya ya. Kawan puan boleh langsung nama underscore domisili terus jawaban pertanyaannya monggo langsung ditulis di kolom chat. Dan mohon sekali untuk tidak mengcopy jawaban temannya. Kita membutuhkan kejujuran kawan puan semua ya untuk kuis pada sore hari ini. Karena ada 3 orang pemenang dengan jawaban yang paling menarik akan mendapatkan hadiah yaitu goodie bag dari Glow and Lovely dan juga merchandise para puan. Langsung aja kali ya pertanyaannya.
Jarinya disiapkan, yuk senam jarinya mending buat kuis ya kan. Nomor satu adalah, tahun ini para puan akan berulang tahun yang keberapa? Yo, tadi aku udah mention ya kan, aku tadi udah bocorin satu. Terus yang kedua, apa nama sapaan akrab untuk komunitas para puan? Dari tadi aku juga udah mention nih, kebangetan kalau misalnya dikau-dikau tidak, bisa menjawab gitu. Yang ketiga, apa yang membuatmu merasa cantik? Langsung aja dituliskan, jawabannya di kolom chat. Yuk. Hmm, siapakah oke, siapakah yang sudah berhasil menjawab? Jangan lupa ya, pemenang kuis pada sore hari ini akan mendapatkan hadiah, tentunya goodie bag yang super duper menarik dari Glow and Lovely, terus juga ada merchandise para puan. Yuk 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 yuk. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman menjawab pertanyaan yang tadi, kayaknya kita bisa denger nih, curhatan atau sharing ya kan dari, kawan-kawan semua di sesi Kamu Didengar. Jadi buat yang mau sharing pengalaman pribadi, tentunya terkait topik hari ini ya, soal definisi cantik, langsung aja raise hand dan open kamera. Lucunya, halo, selamat sore. Iya, aku mau sharing sedikit ya mengenai tadi kan definisi cantik. Kalau tadi Kak Gina bahas, cewek masih single gitu ya kan, masih punya kehidupan pribadinya sendiri aja gitu. Nah, jujur aku malah merasa lagi down, nggak cantik tuh setelah lahiran gitu. Jadi kayak yang duniaku tuh bener-bener hilang gitu. Duniaku sendiri tuh yang aslinya aku kayak bisa kerja, ke sana ke sini bebas gitu. Terus begitu nikah punya anak, jadi udah terikat banget sama anak itu kayaknya terus lahiran sesar gitu kan tuh kayak banyak banget yang bilang kamu tuh udah nggak jadi kayak perempuan yang dulu gitu loh, kayak duniamu tuh ya udah jadi ibu aja gitu di rumah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi lebih kayak yang definisi cantik tuh aku nggak bisa menjadi diriku sendiri kayak gitu kan. Nah itu jujur butuh waktu lama banget untuk bisa kembali, oh aku tuh benernya sebagai ibu juga masih bisa loh untuk mengapresiasi diriku sendiri, aku juga masih bisa berdaya kayak gitu. Nah, barusan aja sih belakangan ini ya setelah join kawan puan ya sama arisan perempuan terus kayak yang denger cerita-ceritanya perempuan-perempuan lain tuh bahwa oh ternyata aku tuh nggak ngalamin hal ini sendirian gitu, bahwa banyak ibu di luar sana yang juga sama-sama lagi berkembang dan nggak putus gitu sampai kamu punya anak terus selesai semua gitu. Ternyata setelah banyak sih insight yang didapat begitu join sama kayak punya komunitas itu bener banget bisa bikin kita jadi kayak support system buat percaya diri lagi, itu membangun diri kita, jadi aktualisasi dirinya juga ada. Ini bener-bener aku mau makasih banget sih sama arisan para puan gitu, udah jadi wadah buat kita-kita perempuan yang nggak memandang kamu masih single, kamu udah nikah, kamu mau posisinya apa aja tuh kita dianggap setara bahwa kita tuh perempuan sama-sama berdaya. Makasih. Makasih Kak Nana, oh my god, aku tersentuh sekali. Ya ampun, terima kasih sharing-nya loh. Lucu banget. Dan, ini sih Kak, seperti yang tadi mungkin di video kali ya, kalau misalnya emang ya mimpi membuat kita tuh, tetap bertahan gitu. Jadi buat Kak Nana juga semangat, mimpinya meskipun itu soal anak ya, tapi semangat terus dan terima kasih sudah mau berbagi ceritanya soal cantik. Sukses selalu ya Kak Nana ya. Nah, berakhir tadi kita udah ngobrol seru, udah kuis ya, aku udah bagi-bagi hadiah, terus udah sesi kamu didengar juga. Nah, sekarang saatnya aku, mau bacain kesimpulan. Kita kita nggak berasa ya kawan-kawan ya, kita udah masuk ke sesi kesimpulan gitu loh, karena kayak cepet banget gitu berasanya. Nah, kalau tadi aku udah catet-catet sih ya kawan-kawan ya, jadi, perempuan itu pada dasarnya cantik, ya kan? Oleh karena itu kita harus menghargai diri kita sendiri nih. Jangan sampai kita nggak menghargai diri kita sendiri karena ya orang lain bebas berkomentar gitu kan, apa aja gitu, tapi kita harus menghargai diri sendiri karena kita yang paling tahu nih siapa diri kita sebenarnya gitu. Nah, kedua, kunci kepercayaan diri adalah mengenali diri sendiri. Seperti aku yang udah mention tadi kan, menghargai, mengenali diri sendiri itu wajib banget dilakukan. Jadi, sebisa mungkin kita tahu nih apa yang jadi kelebihan kita. Full time mom
siapa bilang nggak punya kelebihan? Tetap punya kok kelebihan ya kan, karena mengurus anak tuh nggak mudah loh ya kan. Jadi ibaratnya jadi madrasah pertama nih buat sang anak, keren banget. Nah yang ketiga, ketika kita gagal, jangan lupa untuk tetap mengapresiasi diri sendiri, karena gagal itu wajar kok, nggak apa-apa, kita juga nggak mau jadi apa-apa ya kan, seperti yang tadi Kak Gina sudah bilang. Jadi santai aja, kalau ada orang yang kritik, kalau ada orang yang ngomong nyebelin gitu, orang ngomong basa-basi, ya kita jawabnya juga basa-basi aja, jangan terlalu dipikirin, karena masih banyak hal lain yang bisa kita pikirin nih kawan Puan. Nah, dengan aku membacakan kesimpulan, selesai juga akhirnya alhamdulillah alhamdulillah nih webinar di sore hari ini. Yang paling ditunggu-tunggu karena ada pengumuman pemenang. Untuk arisan para Puan ke-24 kali ini siapa ya pemenangnya ya? Hmm. Nah, ini pemenang kuisnya ada Kak C. Sara dari Lampung, terus ada Kak Erni Tristiani dari Semarang, dan ada Kak Wilda Nurita dari Madiun. Selamat! Ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dapat semua nih. Selamat! Buat yang belum beruntung, jangan lupa ikutan arisan para puan yang lain ya, karena makin banyak hadiah yang bakal kita bagi-bagi. Kalau kali ini, 3 pemenang berhak mendapatkan hadiah goodie bag dari Glow and Lovely dan merchandise para puan. Nah, sekarang ada pengumuman buat kamu di Dengar Session. Hadiahnya masih sama, ada goodie bag dari Glow and Lovely dan merchandise para puan. Selamat ya buat Kak Nana dan Kak Alif Kiki Listiati. Selamat kepada para pemenang yang sudah terpilih. Nah, untuk mengklaim hadiah ini, kawan puan bisa menghubungi admin para puan melalui WhatsApp ya. Dan jangan berkecil hati buat yang belum dapet, buat yang belum beruntung, karena para puan masih punya kegiatan seru lainnya di lain waktu. Apalagi kita mau ulang tahun nih, jadi kayak pantau terus update-nya gitu. Nah, jangan lupa juga buat kawan puan, kalau Glow and Lovely ini punya program beasiswa yang udah berjalan dari tahun 2017, yaitu Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Jadi buat kawan puan yang punya anak, keponakan, sepupu, adik, tetangga gitu kan, atau ya pokoknya yang masih kelas 12 gitu, atau yang memang, gap year selama maksimal 3 tahun, terus tertarik nih buat ikut beasiswa, karena ini PTN loh, ya kan. Boleh langsung, intip-intip tentang Glow and Lovely Bintang Beasiswa ke Instagram mereka di @glowandlovely_id. Sekali lagi ya, catat ya, @glowandlovely_id. Nah, terima kasih kawan puan sudah hadir di arisan para puan kali ini. Jangan lupa buat follow akun media sosial para puan ya. Ini di Twitter, TikTok, Instagram, sama di @cerita-para-puan. Kita juga punya Facebook, Cerita Para Puan, ada juga website parapuan.co, biar kamu nggak ketinggalan hal-hal seru lainnya, karena di bulan April sama Mei, nih bocorannya ya, April sama Mei, banyak banget kegiatan seru yang juga berhadiah, yang bisa kamu menangkan, karena Para Puan lagi mau ulang tahun yang kedua, happy birthday kawan Puan. Jadi, see you dan sampai jumpa di acara berikutnya. Dadah!